bahwa syariah itu adalah the queen of Islamic science, bahwa fakultas syariah itu adalah ratunya ilmu keislaman. Ya, lalu nih fakultas syariah itu bisa bekerja di bidang apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Ibu Dr. Hajah Husniati Rofiah, MSI. Beliau adalah Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Nah, yang lebih istimewa lagi, beliau adalah alumni dari Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Maka kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan beliau terkait dengan apa dan siapa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Untuk itu terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang Bu Dekan. Ya, terima kasih Pak Jun, selamat datang juga. Terima kasih sudah meluangkan waktu dalam bincang santai kali ini. Baik pemirsa, kita ingin menggali lebih jauh lagi dengan narasumber hari ini, yakni Ibu Dekan Fakultas Syariah. Begini Ibu Dekan, Ibu adalah sebagai salah satu dari alumni Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Bisa dijelaskan kepada pemirsa, sebetulnya Fakultas Syariah IAIN Ponorogo itu seperti apa sih? Ya. Terima kasih Pak Junaidi. Kebetulan ini Pak Junaidi ini juga alumni juga ya. Iya, betul. Pemirsa, perlu kami sampaikan bahwa Fakultas Syariah ini merupakan fakultas tertua ya kalau di IAIN Ponorogo. Jadi kalau dulu itu merupakan cabang dari IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang ketika itu namanya adalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Ponorogo. Jadi ini merupakan embrio pertama berdirinya IAIN atau UIN itu adalah Fakultas Syariah. Dan kemudian perkembangan berikutnya itu berubah menjadi STAIN ketika kemudian punya otonomi sendiri untuk membuka jurusan yang lain, sehingga ketika itu selain Fakultas Syariah yang awalnya adalah cabang dari Surabaya, ketika itu berubah jadi STAIN, kemudian menjadi jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Nah, di samping itu ada jurusan Tarbiyah dan jurusan Usuluddin. Nah, alhamdulillah pada tahun 2016 alih status dari STAIN ke IAIN, maka Fakultas Syariah kembali dari jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah kembali menjadi Fakultas Syariah. Nah, kalau kita melihat dari namanya aja Fakultas Syariah itu berarti kan sama dengan Fakultas Hukum. Ya, tentunya Fakultas Syariah atau kalau umum itu dikenal dengan Fakultas Hukum, itu ya tentunya juga mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dalam hukum. Tapi yang perlu diperhatikan di Fakultas Syariah itu tidak hanya hukum Islam Pak Jun, tapi juga hukum-hukum umum. Itu juga diajarkan sama dengan yang diajarkan di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Umum. Jadi bisa dikatakan bahwa Fakultas Syariah itu adalah Fakultas Hukum Plus. Artinya selain kita mempelajari hukum positif, nilai plus kita di dalam Fakultas Syariah itu adalah juga tentu sangat kuat ya kajiannya di dalam hukum Islam. Bisa dikatakan demikian, Bu Dekan? Iya, sangat benar. Jadi kita ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan lulusan Fakultas Hukum Umum, itu kita punya nilai plus ya. Untuk ilmu hukum umumnya saya kira sama. Di Fakultas Syariah itu juga diajarkan tentang ilmu hukum dasar, kemudian hukum pidana, hukum perdata, ya, hukum tata negara, hukum ekonomi, sekaligus hukum acaranya, gitu, dan hukum-hukum yang lain semuanya juga diajarkan.
Ya, jadi intinya ilmu-ilmu yang diajarkan di Fakultas Syariah itu kalau dari hukum positif ini tidak kalah dengan Fakultas Hukum pada umumnya. Iya. Nah, kelebihannya tentu adalah di Fakultas Syariah itu juga diajarkan terkait ilmu-ilmu agama sekaligus ilmu-ilmu syariah. Nah, jadi misalnya ada usul fikih, kemudian ada fikih muamalah, ada fikih munakahat, ya, dan lain sebagainya itu. Selain tentunya juga ada ilmu-ilmu yang lain, misalnya walaupun Fakultas Syariah itu juga mengajarkan, misalkan di sana ada kewirausahaan, ya, ada ilmu falak, ada keadvokatan dan sebagainya yang memang tujuannya diarahkan bagaimana lulusan Fakultas Syariah itu bisa diterima di semua bidang kerja. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu ini Bu Dekan, kira-kira sebetulnya Fakultas Syariah ini punya visi apa sih di dalam mencetak kader-kader bangsa ini? Kalau kita merujuk pada visi Fakultas Syariah sendiri, ya, Fakultas Syariah itu adalah sebagai pusat pengkajian dari pengembangan ilmu dan profesi dalam bidang hukum Islam, dalam bingkai akidah Islam dan akhlakul karimah. Jadi kalau kita melihat visi di situ jelas bahwa cita-cita dari Fakultas Syariah itu bagaimana bisa melahirkan satu, bisa menjadi pusat pengkajian ilmu-ilmu khususnya di bidang hukum. Kemudian yang kedua juga bisa melahirkan profesi-profesi yang terkait dalam bidang hukum. Kemudian yang tak kalah juga di sini tetap mengimplementasikan terkait akidahnya, kemudian akhlaknya. Lah ini tidak bisa lepas gitu. Karena kita berkeinginan seandainya lulusan kita nanti bekerja dimanapun, termasuk di praktisi hukum, misalkan sebagai hakim, sebagai advokat, itu mereka tetap menerapkan etika-etika syariahnya itu, sehingga tidak keluar dari koridor syariah. Dari visi yang disampaikan oleh Bu Dekan tadi, saya menggarisbawahi bahwa semua program yang dijalankan itu adalah atas bingkai akhlakul karimah. Nah, ini yang menarik barangkali pemirsa sekalian, bahwa memang dalam hal ini sepandai apapun orang, tetapi kalau tidak dibingkai dengan akhlak ini, ya bagi kita sebetulnya nyaris tidak ada guna dan manfaatnya. Nah, saya sangat setuju barangkali kalau memang pembelajaran di Fakultas Syariah ini semuanya dibingkai dengan akhlak, ya, karena saya teringat ada ungkapan bahwa sebetulnya akhlak itu di atas segalanya, bahkan akhlak itu sebetulnya di atas dari ilmu itu sendiri. Ya, baik, terima kasih Bu Dekan. Saya pengen tahu lebih jauh lagi Bu Dekan. Sebetulnya ya, kalau dari sisi visi kita sudah jelas sangat bagus tadi. Nah, sehingga barangkali begini, banyak sekarang ya kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak di antara kita ini sekarang ketika thalabul ilmi, ketika mau berangkat mencari ilmu itu sudah punya perhitungan-perhitungan. Kira-kira saya nanti ketika mau masuk ke Fakultas Syariah itu kira-kira peluang-peluang apa saja yang bisa saya masuki setelah saya menjadi alumni Fakultas Syariah. Nah, barangkali bisa dijelaskan Bu Dekan, kira-kira peluang apa saja yang bisa dimasuki oleh teman-teman yang menjadi alumni Fakultas Syariah. Oke, terima kasih Pak Jun. Jadi sebelum saya bicara tentang peluang-peluang, barangkali perlu kami sampaikan bahwa di Fakultas Syariah itu kan ada 3 prodi ya Pak Jun. Betul. Yang pertama adalah program studi Ahwalus Syasiyah atau hukum keluarga Islam, yang dulu itu di awal-awal itu namanya jurusan kodok.
Kemudian yang kedua ada jurusan hukum ekonomi syariah atau muamalah, mungkin ada yang menyebutnya begitu. Kemudian yang ketiga ini ada jurusan hukum tata negara. Nah, ketiga-tiganya ini punya persamaan dan perbedaan. Jadi karena semuanya di bawah Fakultas Syariah atau Fakultas Hukum, ini alumni dari ketiga jurusan ini sama-sama semuanya bisa jadi praktisi hukum. Bisa jadi hakim, misalnya hakim di PA, PN, ya, PT UN, gitu. Jadi perlu kami sampaikan bahwa saat ini alumni Fakultas Syariah itu tidak hanya bisa menjadi hakim di pengadilan agama, tetapi sudah bisa diterima di pengadilan yang lain seperti pengadilan negeri, ya itu. Jadi sekarang itu sudah alhamdulillah tidak ada diskriminasi lagi antara lulusan Fakultas Hukum Umum dengan Fakultas Syariah. Dan kebetulan gelar kita, alumni kita, gelarnya adalah juga SH, jadi sarjana hukum gitu ya. Nah, ini ketiga-tiganya bisa jadi seperti itu. Jadi bisa jadi praktisi hukum, dan praktisi hukum itu berarti kan macam-macam. Tidak hanya hakim, bisa advokat, bisa panitera dan sebagainya gitu. Sama seperti alumni Fakultas Hukum pada umumnya. Nah, kemudian di samping itu juga masih banyak profesi-profesi yang bisa yang bisa dijangkau oleh alumni Fakultas Syariah. Misalkan kalau jurusan hukum keluarga Islam itu misalnya sebenarnya ini hampir sama ya dengan jurusan yang lain, misalnya jadi naib, ya, naib atau penghulu itu kayaknya tidak hanya HKI sih sebenarnya gitu ya. Kemudian jadi penyuluh agama juga bisa. Ini banyak sekali. Alhamdulillah alumni kita ini yang khususnya karena saya rumahnya Ponorogo, yang saya ketahui alhamdulillah di beberapa KUA, kemudian di Kementerian Agama ini juga banyak alumni kita alhamdulillah, termasuk Pak Kasubag Kemenak Ponorogo, Pak Kasi, nah ini adalah juga alumni Fakultas Syariah Ponorogo. Beberapa menjadi kepala KUA gitu. Nah, kemudian bisa juga misalkan kalau di hukum ekonomi syariah ini banyak juga yang menjadi praktisi lembaga keuangan syariah. Jadi misalkan dia bisa jadi DPS, Dewan Pengawas Syariah, bisa jadi pegawainya bank syariah misalkan, ya terutama misalnya di dalam biasanya bagian konsep akad-akad itu, gitu. Karena memang itu adalah bidangnya dari hukum ekonomi syariah. Kemudian yang HTN ini nanti selain praktisi hukum itu juga bisa misalnya dia berkecimpung misalnya di DPRD, di lembaga pemerintahan, di bagian hukum ya, kemudian di KPU, di Bawaslu dan sebagainya. Jadi intinya banyak. Kalau nggak gitu jadi dosen juga. Kebetulan ya saya, kebetulan Pak Jun juga. Nah, ini alumni ini juga bisa jadi dosen. Saya juga alumni pemirsa. Ya. Nah, kebetulan jadi dosen, jadi guru juga banyak. Kebetulan kemarin tuh ada alumni kita yang diangkat menjadi guru PNS, guru bidang fikih begitu. Di beberapa kementerian agama itu demand itu. Nah, jadi intinya kalau saya menurut saya ini ya, jadi sebenarnya alumni Fakultas Syariah itu luar biasa. Jadi kita ini sebenarnya bisa mengambil profesi-profesi dari fakultas lain, fakultas FTIK bisa kita jadi guru, fakultas FEBI misalnya bisa kita jadi usahawan ya atau pegawai bank sama, gitu. Fakultas Usuludin juga begitu, gitu. Tapi fakultas lain ini tidak bisa kemudian mengambil peran dari alumni Fakultas Syariah. Nggak bisa mereka jadi hakim, nggak bisa mereka jadi advokat. Nah itulah saya kira kelebihan dari alumni Fakultas Syariah. Contoh HES itu ya, hukum ekonomi syariah itu Pak Jun. Sebenarnya peluangnya ini kalau misalnya kita bandingkan dengan barangkali yang ya ekonomi murni, itu sebenarnya peluangnya lebih banyak karena apa? Dia bisa main di hukum, dia juga bisa main di ekonomi. Praktisi. Nah, ini saya kira itu.
Oke, baik. Terima kasih Bu Dekan, sangat menginspirasi penjelasannya. Nah, mungkin para pemirsa sudah dapat banyak pencerahan ini terkait dengan penjelasan ini ya. Barangkali teman-teman yang belum begitu paham terkait dengan apa dan siapa Fakultas Syariah itu, mungkin dari penjelasan Bu Dekan tadi ya banyak tercerahkan, sehingga monggo kita persilahkan adik-adik yang saat ini mau lulus dari bangku aliyah maupun dari SMA dan yang sederajat ya, kita tunggu ya kehadirannya ya, di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo ya. Begitu banyak peluang yang bisa dimasuki oleh alumni-alumni dari Fakultas Syariah. Barangkali kita bisa meminjam istilah ini Bu Dekan. Kalau dulu di dalam ilmu syaraf itu ada ungkapan bahwa as-syarfu itu ummul ilmi. Ada juga ketika kita dulu belajar faraid itu juga ada ungkapan demikian juga, bahwa al-faraid itu ummul ilmi. Barangkali kita juga bisa meminjam ini istilahnya Pak Abid ya, Pak Wakil Dekan 1, bahwa syariah itu adalah the queen of Islamic science, bahwa Fakultas Syariah itu adalah ratunya ilmu keislaman. Ya. Artinya apa? Kita ini bisa masuk ke semua lini, tetapi tidak semua orang bisa memasuki wilayah kita. Nah, ini sangat menarik tentunya, ya. Artinya banyak peluang yang bisa dimasuki oleh teman-teman dari alumni Fakultas Syariah. Nah, ini tentu sesuatu yang luar biasa, sehingga tentu bagi teman-teman yang masih ada keraguan ya, silahkan dibuktikan apakah ungkapan Bu Dekan ini betul atau tidak. Karena di lapangan kita juga begitu banyak Bu Dekan menjumpai teman-teman kepala sekolah itu ternyata juga alumni dari Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Misalnya yang paling dekat dengan rumah saya itu adalah kepalanya Aliyah Al-Islam Jurusan yang cukup besar, itu juga alumni dari Fakultas Syariah. Kepala aliyahnya Madrasah Aliyah Darul Huda. Ya, Darul Huda, Pak Umar Salim itu juga teman kita, alumni Fakultas Syariah. Saya juga punya teman di Jambi itu, bahkan seangkatan saya dulu itu menjadi kepala SMA dan dia juga PNS. Nah, ini kan luar biasa sebetulnya, ya, luar biasa, sehingga monggo peluang ini bisa dimanfaatkan. Di politik juga banyak Pak Jun, alumni kita Jun. Betul. Nah, ini salah satunya wakil bupati di Trenggalek. Di Trenggalek itu betul. Ini itu juga alumni, ya. Jadi sudah di dunia birokrasi semuanya bisa dimasuki. Di dunia politik sudah banyak alumni kita juga. Nah. Terima kasih Bu Dekan, sangat menginspirasi ya penjelasannya. Barangkali juga kita butuh informasi lebih lanjut lagi ya Bu Dekan, untuk mengembangkan bakat minat yang ada di fakultas ini. Kira-kira apa saja yang sudah ada di Fakultas Syariah? Iya, terima kasih. Jadi mahasiswa Fakultas Syariah ya, saya kira tidak harus melulu belajar di kelas ya Pak Jun, gitu. Jadi mereka juga kita beri sarana untuk mengembangkan bakat dan minat. Gitu. Jadi di Fakultas Syariah itu kita juga ada namanya komunitas-komunitas yang itu dibina oleh laboratorium. Gitu. Nah, komunitas ini ya komunitasnya mahasiswa dalam bidang tertentu. Nah, misalnya sudah ada komunitas Kopermu. Kopermu itu komunitas peradilan semu. Yang ini adalah di bawah laboratorium peradilan. Kebetulan kita juga punya lab peradilan yang bisa digunakan untuk praktek
peradilan secara semu ya. Jadi selain anak-anak itu juga praktek di PA, pengadilan agama, pengadilan negeri, mereka juga bisa praktek ya secara mandiri di laboratorium ini. Nah, untuk Kopermu itu benar-benar murni kepengurusannya adalah semuanya mahasiswa. Dan tidak hanya di bidang peradilan semu ya. Jadi anak-anak Kopermu itu kreatif menurut saya. Dia juga sering adakan kegiatan-kegiatan yang lain, misalkan lomba debat, kemudian lomba isei ya gitu. Jadi macam-macam di situ. Saya intinya mengembangkan bakat ya, termasuk mungkin barangkali public speaking gitu. Nah, kemudian juga ada lab falak ya, atau kita punya mungkin Pak Jun ya yang lebih bisa menambahkan. Jadi anak-anak di situ ada namanya komunitas Reok ya Pak Jun. Iya, Reok Astro Club. Nah ini untuk anak-anak yang memang minatnya di bidang falak. Jadi di Fakultas Syariah juga diajarkan tentang ilmu-ilmu perbintangan, jadi ilmu-ilmu begitu. Jadi ini banyak juga yang senang di situ sehingga kemudian kita bentuk komunitas. Selain itu ada komunitas yang lain, misalnya ada komunitas tilawah, ya para kori-kori itu, kemudian juga para ini yang tahfidz. Kebetulan ada mahasiswa itu biasanya juga tahfidz, banyak yang sudah hafidzoh. Ini juga kita beri sarana ya, bagaimana mereka bisa walaupun ya tahfidz tetapi tetap terjaga ketahfidzannya ketika kuliah gitu. Nah ini juga bisa kita kembangkan. Kemudian ada seni juga, ada seni, ada paduan suara, ada juga komunitas kewirausahaan karena kebetulan juga ada lab kewirausahaan. Jadi macam-macam gitu. Kita juga punya beberapa alat ya seperti hadroh, musik. Nah, itu tujuannya tentunya adalah mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang punya bakat dan minat. Jadi mereka biar berkembang, selain kita siapkan biasanya untuk delegasi keikutsertaan lomba, ya dalam rangka untuk memperoleh prestasi mahasiswa di bidang non akademik gitu. Jadi intinya kita juga mewadahi untuk pengembangan diri mahasiswa. Oh ya satu lagi kita juga punya FMC Pak Jun. Fasa Media Center ya. Kebetulan hari ini yang fasilitasi adalah Fasa Media Center. Ini Fasa Media Center ini juga dikelola oleh mahasiswa loh. Gitu. Nah ini luar biasa. Fasa Media Center itu punya peran yang luar biasa menurut saya karena bisa untuk sebagai humasnya Fakultas Syariah ya. Nah tentunya di Fasa FMC ini sebenarnya tujuannya juga mengembangkan bakat dan minat mahasiswa dalam bidang teknologi, dalam bidang banyak hal yang bisa digali ini, mulai public speaking, kemudian sampai pengorganisasian, ini kan juga semuanya ada di dalam FMC ini ya barangkali. Selain tentunya bisa juga mahasiswa misalnya melalui organisasi kemahasiswaan. Betul. Baik, terima kasih Bu Dekan. Kalau tidak salah, mahasiswa kita ini juga sudah banyak prestasi ya, baik dari skala regional maupun secara nasional ya Bu Dekan. Kalau tidak salah, mahasiswa kita ini ya dari salah satu komunitas pernah menjadi juara umum ya Bu Dekan. Betul. Jadi kita dari Kopermu itu kan ada komunitas peradilan semu itu setiap tahun itu secara rutin mengikuti lomba Lover yang tingkatnya adalah nasional, itu yang memang di bawah PT KIN. Nah kebetulan ya kita beberapa kali menjuarai, bahkan pernah jadi juara umum memboyong piala bergilir dari Mahkamah Agung. Itu pernah. Kemudian juga beberapa kali pernah menjadi juara LKTI ya. Termasuk kemarin yang terakhir itu mahasiswa kita ikut
event internasional Pak Jun. Oh, sudah ada yang internasional. Iya, ada internasional ya. Itu. Jadi alhamdulillah walaupun belum juara 1, tapi mendapatkan juara kalau nggak salah 3 kemarin tuh. Nah, artinya apa? Memang kita ke depan itu pengennya bagaimana mahasiswa itu bakat dan minat serta ini terus kita kembangkan. Jadi biar mereka tidak melulu hanya belajar dari kelas, dari dosen begitu. Karena mahasiswa ini kan biasanya punya apa ya, banyak keinginan, banyak kompetensi sebenarnya gitu. Nah ini harus kita kembangkan gitu. Iya, artinya sebetulnya sudah banyak wadah ya yang bisa kita berikan kepada mahasiswa sesuai bakat dan minat mereka masing-masing. Dan tentu ini juga akan sangat mendongkrak dari prestasi dari mahasiswa kita itu. Dan itu untuk mengembangkan itu kita juga bukan menunjuk ya, memang kita mempersilahkan pada dosen-dosen. Jadi dosen-dosen itu juga alhamdulillah ya rata-rata juga melibatkan diri untuk membimbing mahasiswa. Misalkan dosen bahasa Inggris, maka dia juga membimbing dari segi bahasa gitu, dosen hukum, dosen ya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Alhamdulillah mereka juga luar biasa menurut saya semangat dari dosen-dosen ini. Jadi artinya dosen ini tidak hanya membimbing akademiknya mahasiswa, tetapi juga non-akademiknya mahasiswa. Ini alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Dekan. Pemirsa, ini barangkali sebagai pertemuan awal kita terkait dengan profil dari Fakultas Syariah YN Ponorogo. Barangkali nanti pada seri-seri berikutnya nanti akan ada penjelasan juga dari masing-masing wadek ya Bu Dekan. Kemudian nanti juga para kajur juga akan kita undang untuk mengisi acara bincang santai di podcastnya Fasha Media Center ini. Barangkali ada kata penutup dari Bu Dekan, monggo. Tentunya untuk kawan-kawan yang sekarang lagi di kelas 3 atau kelas 12 ya, kelas 12 baik SMA, MA ya. Monggo, ini saya tunggu kehadirannya untuk bergabung dengan Fakultas Syariah. Jadi jangan diragukan ya, saya sendiri karena kebetulan juga alumni gitu. Sehingga sudah terbukti gitu ya. Kebetulan beberapa alumni kita ini juga menjadi pejabat di YN Ponorogo ini. Jadi intinya jangan ragu, jangan bimbang. Tadi sudah saya sampaikan bahwa alumni Fakultas Syariah itu bisa bekerja di bidang apapun. Baik, terima kasih Bu Dekan. Saya garis bawahi bahwa alumni kita dari Fakultas Syariah ini sudah banyak yang sukses. Ya, contoh yang paling real, ini Pak Warek 2 kita adalah alumni sudah Fakultas Syariah, Profesor Dr. Haji Agus Purnomo. Kemudian Bu Dekan Fakultas Syariah juga alumni, Pak Dekan Febi juga alumni Fakultas Syariah. Dan yang lebih membanggakan, alumni Fakultas Syariah ini sudah ada 2 orang profesornya ya Bu Dekan, yakni Pak Profesor Agus Purnomo dan Pak Profesor Lutfiati Aminuddin. Nah, ini tentu harus menjadi pertimbangan bagi adik-adik kita yang mau masuk di perguruan tinggi. Inilah kita, Fakultas Syariah, yang insya Allah ya sudah banyak sekali kiprahnya, ya, baik di dalam maupun di luar kampus. Terima kasih atas segala perhatiannya dari pemirsa semuanya. Kita jumpa lagi dengan bincang dan tema yang berbeda. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.